Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok satu kelas A akan memaparkan mengenai proyek akhir biologi. Kami mengambil dari materi praktikum mengenai keanekaragaman hayati dan pengamatan ekosistem. Dan untuk judulnya adalah optimalisasi keanekaragaman hayati dalam pengelolaan agroekosistem monokultur untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Boleh di next? Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Rifki Zaur Rahman dengan NPM akhir 017, dan ada saya sendiri, Alia Minawati Sukma dengan NPM akhir 025, dan ada Gina Parida dengan NPM akhir 039, kemudian ada Muhammad Dafa dengan NPM akhir 043, lalu ada Reynanda Maulani dengan NPM akhir 047, dan yang terakhir ada Alaya Nurul Izahra dengan NPM akhir 049. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem melalui interaksi komponen biotik dan abiotik. Agroekosistem pertanian sebagai ekosistem buatan sangat dipengaruhi oleh pola pengelolaan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Menurut Tarum Mingkeng 2023 dan Adi Wijaya pada tahun 2024. Penerapan sistem monokultur ini menyebabkan penyederhanaan struktur agroekosistem melalui dominasi satu jenis tanaman, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati sebagai penyangga alami, pengendalian hama, penyakit, dan kualitas tanah. Kondisi tersebut meningkatkan ketergantungan pada input kimia serta kerentanan terhadap gangguan ekologis, sehingga optimalisasi keanekaragaman hayati menjadi aspek penting dalam pengelolaan agroekosistem monokultur berkelanjutan. Menurut Arifin et al. Pada 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Teh Alia. Untuk selanjutnya kita akan membahas identifikasi pokok bahasan. Pada slide ini terdapat 5 identifikasi pokok bahasan. Yang pertama ada pembahasan konsep keanekaragaman hayati dan perannya dalam menjaga keseimbangan serta stabilitas agroekosistem pertanian. Lalu yang kedua ada uraian mengenai agroekosistem sebagai sistem buatan yang dikelola melalui pendekatan teknik pertanian dengan mempertimbangkan interaksi komponen biotik dan abiotik. Untuk yang ketiga, identifikasi permasalahan ekologis yang muncul akibat penerapan sistem monokultur dalam praktik pertanian intensif. Yang keempat, ada analisis hubungan antara penurunan keanekaragaman hayati dengan meningkatnya kerentanan agroekosistem terhadap gangguan hama, penyakit tanaman, dan degradasi lingkungan. Dan juga yang terakhir, ada pengajuan gagasan optimalisasi keanekaragaman hayati sebagai strategi pengolahan agroekosistem monokultur guna mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Boleh next. Oke, selanjutnya ini terdapat pemaparan masalah di mana pengelolaan agroekosistem monokultur dalam pertanian modern menyebabkan penyederhanaan struktur ekosistem melalui dominasi satu jenis tanaman pada suatu lahan. Penyederhanaan struktur tersebut menurunkan kompleksitas interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem pertanian. Penurunan keanekaragaman hayati berdampak pada berkurangnya peran organisme non-target, khususnya musuh alami hama, sehingga agroekosistem menjadi lebih rentan terhadap peningkatan populasi hama dan penyakit tanaman. Kondisi ini meningkatkan ketergantungan pada input eksternal serta menurunkan stabilitas sistem pertanian menurut Nurindah tahun 2006. Penerapan sistem monokultur juga memengaruhi kualitas komponen abiotik, terutama tanah sebagai media tumbuh tanaman. Lalu penurunan kandungan bahan organik tanah menjadi indikator degradasi agroekosistem yang berdampak pada ketersediaan unsur hara dan efisiensi penyerapan nutrien oleh tanaman. Penelitian pada lahan monokultur jagung menunjukkan penurunan kandungan fosfor dan bahan organik tanah
yang berimplikasi pada menurunnya kesuburan tanah, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas dan menghambat keberlanjutan agroekosistem dalam jangka panjang, menurut Mera et al. Tahun 2021. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Di sini ada tiga. Yang pertama ada agroekosistem. Agroekosistem merupakan ekosistem buatan yang dikelola manusia untuk produksi pertanian. Terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Manusia berperan sebagai pengendali utama sistem. Stabilitas ekosistem dipengaruhi oleh kompleksitas interaksi ekologis. Pengelolaan yang mengabaikan prinsip ekologi dapat menyebabkan ketidakseimbangan, meningkatnya hama, dan ketergantungan pada input eksternal. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan pada tingkat gen, spesies, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Tingginya keanekaragaman meningkatkan stabilitas dan daya lenting ekosistem terhadap gangguan lingkungan. Dalam agroekosistem, biodiversitas mendukung layanan ekosistem seperti pengendalian hama, siklus hara, dan kesuburan tanah. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin stabil dan berkelanjutan produktivitas pertanian. Lalu yang ketiga ada sistem monokultur. Sistem monokultur adalah pola tanam satu jenis tanaman dalam satu lahan. Sistem ini efisien secara teknis, namun menurunkan keanekaragaman hayati dan kompleksitas ekosistem. Monokultur meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta dapat menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang akibat berkurangnya bahan organik dan unsur hara. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada gagasan yang diangkat. Terdapat beberapa poin. Poin yang pertama itu optimalisasi keanekaragaman hayati dalam monokultur. Poin ini mengenai keanekaragaman hayati ini dioptimalkan untuk meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan agroekosistem monokultur yang cenderung rentan terhadap gangguan lingkungan. Pada poin kedua, diversifikasi dan pemanfaatan organisme fungsional. Ini terkait peningkatan keanekaragaman dilakukan melalui diversifikasi tanaman, penyediaan habitat pendukung, serta pemanfaatan musuh alami hama. Lalu ada juga mikroorganisme tanah dan penyerbuk untuk menjaga keseimbangan ekologi. Poin yang selanjutnya ini terkait pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT. Mekanisme biologis ini dijadikan pengendali utama hama sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida dan input kimia. Yang selanjutnya integrasi dengan teknik pertanian ini terdapat penerapan keanekaragaman hayati ini dipadukan dengan perancangan sistem budidaya yang mempertimbangkan aspek teknis dan juga ekologi secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya pengelolaan agroekosistem berkelanjutan melalui pengelolaan tanah konservatif, pengaturan pola tanam dan pemanfaatan teknologi pendukung. Sistem pertanian ini menjadi lebih efisien, produktif dan juga ramah lingkungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas agroekosistem. Yang kedua, sistem monokultur cenderung menurunkan stabilitas ekosistem, meningkatkan hama, dan menurunkan kesuburan tanah. Lalu penurunan keanekaragaman hayati menyebabkan hilangnya pengendalian alami dalam agroekosistem. Kemudian optimalisasi keanekaragaman hayati merupakan strategi efektif untuk keberlanjutan agrosistem monokultur. Yang terakhir, pendekatan ini sejalan dengan prinsip teknik pertanian berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat diajukan untuk mendukung pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut. Rekomendasi yang pertama yaitu meningkatkan keanekaragaman hayati melalui diversifikasi tanaman dan organisme fungsional. Yang kedua, mengintegrasikan aspek ekologis dan teknis dalam perancangan sistem budidaya.
lalu mengurangi input kimia dengan pengendalian hayati dan konservasi tanah, kemudian meningkatkan pemahaman petani dan pemangku kepentingan tentang peran biodiversitas. Yang terakhir, yaitu mendorong penelitian lanjutan skala lapangan untuk mendukung pertanian keberlanjutan. Baik, di slide ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai dasar penyusunan esai dan infografis. Baik, Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.